Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast The Sore. Kita di sini di Unisa ya, sambil lihat sunset di sana. Ya, nikmatin sore, angin sepoi-sepoi. Kalian pasti pada asing nih, pada sama mereka. Tapi kalau sama aku nggak asing kan? Adeh. Ya ampun Su. Ampun kak. Saya di sini mengajarkan partner saya untuk podcast yang kalian tunggu-tunggu nih. Itu gimana sih, kita kan sebagai mahasiswa ya. Nah, itu kesehariannya tuh gimana, apalagi tentang makanan nih. Pertama kan kita juga kesehatan, pasti tahu lah sedikit-sedikit, apalagi nih mereka bertiga nih pasti tahu banyak. Amin ya. Amin ya. Amin. Mungkin mau perkenalan dulu terlebih dahulu. Boleh. Dimulai dari mana nih kakak? Boleh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Febriana, bisa dipanggil Ais. Halo, perkenalkan nama aku Preti Zinta Salsabila, bisa dipanggil Preti. Halo, aku Gedisa Mulia Nurmalita, bisa dipanggil Bisa. Kan udah kenalan ya. Mereka itu adalah, disclaimer dulu ya, mereka itu adalah salah tiga yang terpopuler ada di kampus ini. Aduh. Terutama di bidang perawatan nih, di prodi perawatan. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Kita sebagai mahasiswa, saya sudah mewakili kalian nih. Nah, kan kita juga mahasiswa ya kak, kan juga sering waktunya padat, waktunya ada yang longgar, ada yang padat, terus makanan kita juga gak ke kontrol. Ini gimana sih kalau kita tuh makan mie instan, mie sedap dan lain-lain, itu gimana? Di kehidupan sehari-hari kita. Menurut aku, kalau kita makan mie instan, sebenarnya kan banyak ya yang bilang mie instan itu nggak sehat gitu-gitu. Tapi mie instan itu salah satu jalan ninja kita sebagai anak kuliah ya, anak kos, buat bertahan hidup. Karena apa? Yang pertama, mie instan itu mudah dibuat. Yang kedua, harganya juga terjangkau. Jadi kayak kita sebagai anak kos tuh kayak pasti pilih mie instan dong, kayak bantu ya kayak. Bantu ya. Apalagi uang jajan bisa buat nabung, beli skincare dan lain. Iya, Cewek ya, beli skincare, makeup. Kalau cowok buat jajan, buat jalan sama pacarnya, KTS-nya atau sama mantannya, jangan ya. Jangan beda ya. Tapi jangan sampai kita mati dalam keadaan glowing dong. Ya kan? Iya benar. Iya. Aduh deh. Aduh deh. Enggak tuh. Nih kakak, kan banyak kan pro dan kontra terhadap mie instan tuh. Iya. Ada yang bilang banyak pronya dan juga banyak kontranya. Nah terutama nih, ada yang baik, ada yang sehat, ada yang buruk. Nah kalau sehat itu gimana sih kak, kok mie instan bisa menjadi sehat, padahal kan produk instan ya? Iya. Itu gimana kok bisa jadi sehat? Gimana itu bisa? Kalau mie instan ya kita udah tahu kalau mie instan pasti ada pengawetnya di situ ya. Mie-nya mungkin juga ada untuk pengawetnya ya. Tapi namanya mie pasti ada karbonnya karena dibuat dari tepung gitu. Diakalin sih, mungkin bisa ditambahin serat mungkin dari sayur gitu kan. Terus protein dari telur atau enggak dari daging gitu kan. Itu mungkin lebih meminimalisir rasa bersalah ya kalau makan mie instan ya. Iya. Itu bisa sih. Tapi ya kalau makan mie instan tetap ada batasannya sih. Karena ada si bahan pengawet itu, terus ada bahan-bahan yang lain mungkin ya apa sih kalau mie instan ya. Baik kak, kalau untuk batasannya tersedia kan ada tadi. Nah kalau mie instan itu batasannya satu kali berapa kali sih, atau satu minggu berapa kali? Yang benar. Kalau Preti. untuk makan mie instannya sendiri lebih bagus 1 bulan itu 1 kali. Oh, 1 bulan 1 kali ya? Iya. Bagusnya ya. Gitu. Terus ditambah juga ya olahraga gitu. Olahraga, Tapi buat anak pas yang Iya. mungkin dan mending ya. yang lebih sok sering ya. sibuk ini ya, Iya. jadi Yang sering lebih bisa jadi seminggu itu 3 kali Iya. ya. Harusnya ya. tapi
itu tidak baik Ya tidak baik. kesehatan Jangan. kalian. Ya. Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Jadi menurut aku solusi kalau pengen makan mie nih, jangan mie instan, tapi kalian beli mie yang tau kan mie telur ya. Ya. Mie jangan Mereknya Pak. Gak apa-apa, iya, gak apa-apa. ya mie telur yang aja. kayak Telur. kita kayak utuhan terus kita bikin Masak bumbu bumbunya sendiri. Iya. Dikasih ke wortel. Dan jangan lupa dikasih telur. Wis enak Lebih enak itu. Kasih nori. Kan kita juga tadi mie instan udah. Iya. Sekarang nih minuman. Kan kalau Jogja tuh hawanya panas ya kalau Ya, Jogja. benar banget. Benar Enaknya tuh apa sih? Es teh Iya, jumbo. Ah, nah, es teh subuh. Kan habis sekolah biasanya balik ke kos tuh Jam pasti siang ya kak. itu panas banget. Terus nggak tahu kenapa di dalam hati tuh maunya lurus aja, tapi ketika ada es teh subuh pasti mampir. Mampir dulu. Terus gimana gitu. kalau kita minum es teh subuh di setiap hari di sela-sela kuliah ini, itu gimana menurut kakak-kakak kesehatan? Menurut aku ya, sebenarnya es teh itu seger kan ya, seger banget apalagi banget. kayak Oh iya, itu apa diminum panas-panas ya? iya siang-siang. Bener banget. Tapi kita kan nggak tahu ya kalau es teh jumbo kita belinya kayak bilang misal gini, mas beli es teh jumbo, kita langsung gini, kita nggak tahu cara prosesnya gimana, entah itu gulanya atau bahkan pembuatan cara tehnya tuh bener apa enggak sih gitu. Pakai air apa ya kan? Apa sih? Gulanya Terus pakai juga gula apa ya? Ya, gula murni atau Iya. enggak, baik atau enggak gitu kan. Terus ada pernah dengar nggak sih kayak apa sih kak itu? es tehnya tehnya itu Oh ya. yang Oh iya. udah kemarin Oh, terus udah panasin mau- lagi. Ada Iya, yang kayak ada. gitu. Jadi harus Parah pinter-pinter banget deh. ya. Boleh sih beli Harus Boleh, tapi pinter-pinter aja. pinter-pinter Pinter-pinter milih penjualnya. Aku saranin beli yang paling laris karena di situ paling habis pasti bikin baru lagi. Ya, atau enggak malah jalan ninjanya nih bikin Bikin sendiri sendiri. pakai tumbler yang anti Iya. Anti cair ya. Iya, Iya, anti Yang selalu cair. dingin Iya. gitu ada. Ada. bisa Terus tuh. juga terutama gulanya nih kak. Nah, Gimana nih? Nah, kan teh itu tadi bisa tentang prosedurnya yang salah atau gimana. Nah, kalau gulanya itu gimana nih? Biasanya Kak bahkan Ais. penjual-penjual itu kan pengennya untung kan Iya, ya. Biasanya pakai Pemanis pemanis buatan. buatan gitu. Semacam apa sih kak pemanis buatan itu? Iya, kayak Iya. safari. Safari gitu. Dan itu yang kadang bikin kayak kita batuk-batuk. Itu bener. Iya, Bisa bikin jadi sakit. itu di gulanya. Kalau kita bikin sendiri, kita tahu tuh apa yang kita campurin di es teh itu. Kan teman-teman juga pasti banyak yang belum tahu ya tentang pemanis buatan itu. Pemanis buatan kalau di dalam botol atau dalam kemasan tuh bukan dalam kemasan ya, tapi dalam botol buat nuangin buat angker itu warnanya seperti apa sih kak? Pemanisan buatan kan ada yang pakai gula asli kan. Oh iya ya. Nah, tapi kalau pemanis buatan itu warnanya warna apa? Biasanya Kalau itu. nggak salah warna kuning ya. Iya. Oh, kuning. Kuning. Iya, bener kuning. Jadi hati-hati ya guys. Kalau mau beli es teh jumbo, Waspada. waspada, harus teliti. Gula kalau bener ya. kalau dicairin itu warnanya putih. Kalau kuning itu gula batu. Gula batu, tapi rasanya pasti berbeda. Nah, untuk yang ketiga nih. Kan kita juga selain es teh, selain instan juga sering kan jajan-jajan di kantin, di luar. Ini Kak Iqbal ngebongkar nih. Ngebongkar semua Fakta-fakta ya. anak kos. Padahal Iya. Padahal kita tuh sebagai kesehatan nih, jajanan kaki lima tuh seperti cilok, seblak, sempol dan Semua itu, lain-lain itu semua pasti itu. menggoda semua ya. Apalagi kalau bumbunya khas balada sama Apalagi Apalagi kalau yang pedas. pedes-pedes. Iya, yang Ah. pedes-pedes Seblak gitu, levelnya. seblak gitu. levelnya yang tinggi tapi itu nggak baik. Jajanan pasar seperti cilok, seblak dan lain-lain itu gimana sih kak di lingkungan sehari kita kalau kita makanan itu makan makanan itu gimana? Sebagai misal. Kalau yang kayak tadi cilor
chiller tuh kan tau kita yang pakai bumbu-bumbu gitu ya. Iya. Nah itu kayak konsepnya kayak mie instan itu bumbunya. Instan. Pakai Oh, pengawet juga, ada pewarnanya malah. Kayak kan lebih parah juga ya ternyata. kalau mau beli chiller ya boleh lah, tapi pasti bumbunya mungkin garam aja kali ya sama merica gitu. Kalau enggak kalian bikin Aman. sendiri. Iya, Ya, bikin bikin sendiri aja di rumah, Nyari homemade. kakak-kakak mereka. Ya karena kalau nggak dikasih bumbu itu kan Rasanya kayak pengawetnya banyak ya. Dua Warnanya yang merah menyala gitu, aduh. merah. Terus apalagi kak? Kayak seblak tuh. Kalau sebelah tuh gimana nih? Kalau seblak kan biasanya orang tuh, apalagi cewek-cewek tuh suka yang pedes-pedes banget, pasti levelnya tuh yang tinggi kan. Nah itu juga nggak baik buat lambung kita gitu. Itu bisa. Kan sebelah tuh juga dimasak sendiri ya. Kok bisa tidak baik? karena pedasnya Iya itu pedasnya Oh, itu, pedasnya. cabenya itu. bahkan Nah, ada kan kayak kemarin waktu itu ada dosen yang jelasin kalau Gimana cabai nih, itu Mbak Ais? jadi cabai itu gini ulangin ya. Pencernaan, proses pencernaan itu biasanya kotorannya itu makanan 2 hari yang lalu, sedangkan Oh, cabai gitu ya? itu tuh nggak bisa disimpan 2 hari di dalam, Langsung diproses iya, aja gitu ya. iya, langsung diproses. Jadi bikin sakit perut. Makanya kebanyakan yang Ilmu baru guys selesai ini yang makan seblak pasti sakit perut ya. Kalau kebanyakan cabenya. Lambungnya jadi bisa luka itu kayak gitu karena kontraksi terus kan lambungnya. saya mendapat ilmu baru guys yang habis dari teman-teman jelaskan. Kalian juga pasti belum paham kan ini kalau cabai itu gimana tadi? Cabai itu nggak nggak bisa. bisa Proses 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 2 hari. dia langsung. Padahal proses pencernaan itu terjadi biasanya 2 hari. ya pembusukannya gitu ya. Feses itu selama 2 hari. Kalian sudah paham kan itu jajanan-jajanan yang tidak sehat nggak usah dibeli ya. Kalau kalian mau sehat, kalian bikin sendiri dan imbangi dengan olahraga. Nah, kalau sempol tuh gimana sih? Simpel ya. Nah, apalagi bakso aci nih. Aduh, bakso aci. enak sekali. Aduh. Bakso aci kan juga nggak sepedas seblak ya. Iya, Itu benar. gimana kok bisa jadi nggak sehat? Punya. Pungnya. Oh ya. Terus kadang juga sama kayak chiller itu kan ada bubuk cabenya itu kan. Oh iya. Tapi enak kak itu. Aduh, gimana ya? Ya enak boleh sih dimakan. Enak boleh. Kayak tadi mie instan. Iya. Tetap ada pedasannya. Ada jedanya. Ya mungkin Mungkin seminggu iya. kali aja kali Satu ya. kali. Aduh, kalau 1 hari 1 kali gimana? Wah. guys? Banget. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Kasihan lambungnya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Ais, Mbak Feby, dan Mbak Gedisa sudah Ya, hadir terima di kasih. podcast di sore ini bersama Sunset yang ada di sana ya. Terima kasih sudah bersama saya untuk ngobrol-ngobrol bareng santai ini. Oke, kalian udah paham kan guys tentang info-info menarik dari kakak Ais, kakak Feby, dan kakak Gedisa yang sungguh wow gitu infonya. Saya juga belum terlalu paham nih. Nah, kapan-kapan kita akan bahas lagi tentang ini dan lebih jauh lagi tentang mahasiswa anak kos yang ada di sini. Terima kasih juga Terima buat kasih. Kak Iqbal udah undang Iya, kita ya udah buat ngundang ngobrol kita buat sore ngobrol gitu santai kan. sore. Gak apa-apa, santai. Santai. Di sini juga santai-santai kita tetap berbagi ilmu Iya. ya guys. Ngobrolnya berbobot ya. Iya. Gak cuma kosong doang ya. Yoi. Kalian kalau kawan-kawan kesini lagi buat bikin podcast apakah mau? Mau Banget dong. Tunggu Boleh aja ya banget. guys. Nantikan. Iya. Stay tune. Nantikan stay tune. Jangan lupa komen, like, and subscribe. subscribe. Komen kalian kalau mereka datang ke sini mau komen ya guys. Kalau mereka datang ke sini mau bikin konten apa lagi? Kasih saran. Apa kasih saran? Oke, dadah, bye. Bye. Selamat sore. Sore teman-teman. guys. Subscribe to my channel.